Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK Negeri 4 Semarang, korban penembakan oknum polisi. Selama ini dikenal sebagai siswa periang dan berprestasi. Kabar keterlibatan korban dengan anggota gangster cukup membuat anggota ataupun teman-temannya sekolahnya ini menjadi kaget. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang pada Selasa siang telah menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan oleh oknum polisi terhadap pelajar siswa SMK Negeri 4 Semarang. 4 orang yang diduga anggota gangster turut dihadirkan guna mengetahui kronologis aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Tentunya anggota yang melakukan upaya tindakan kepolisian itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bertanggungjawab dalam bentuk arti apa? Setiap penggunaan alat dan sebagainya dia harus dapat bertanggungjawab. Apakah dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP? Sementara kematian Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang menjadi korban penembakan oknum polisi tersebut cukup membuat kaget pihak sekolah dan teman-temannya. Pasalnya, selama di sekolah, Gama dikenal sebagai anak yang periang dan tidak pernah terlibat hal yang merujuk pada kenakalan remaja. Sekolah ya belajar biasa, terus latihan pasti latihan lomba disiplin berarti. Dia disiplin banget. Orang memang nggak tahu, tapi sebenarnya dia orang baik kalau menurut saya. Sebelumnya dikabarkan, seorang oknum polisi menembak 3 orang pelajar. Seorang pelajar meninggal dunia, sedangkan 2 orang lainnya selamat. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Semarang dan Paminal Bitpropam Polda Jawa Tengah. Selain itu, oknum polisi yang melakukan penembakan masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan kasus penembakan pelajar SMK 4 Semarang, sudah bergabung bersama kita Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat siang Pak Artanto. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Artanto, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana sih hasil prarekonstruksi yang dilakukan pada Selasa lalu, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Kami dari Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang melakukan giat prarekonstruksi kasus kejadian kreak atau peristiwa tawuran kelompok remaja. Ini yang kejadiannya sebenarnya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November sekitar pukul 01 atau kurang lebih setengah 1 malam. Ini TKP kejadian berawal dari rute jalur Simongan di Semarang. Adapun kasus ini diawali oleh perkelahian antar gangster kelompok Seroja dan kelompok Tanggul Pojok. Ini dari kelompok ini rata-rata mereka adalah anak di bawah umur semua. Dan pada saat mereka melakukan tawuran, ini menggunakan senjata tajam berupa celurit dan klewang yang rata-rata ukurannya cukup panjang. Ini mereka melakukan aksi kejar-mengejar. Pada saat mereka melakukan aksi kejar-mengejar menggunakan sepeda motor dengan menggunakan alat senjata tajam, ini melintas anggota Polri, yaitu Aibda R, karena melihat situasi seperti yang sangat kacau atau sangat mengerikan tersebut, beliau berhenti dan melakukan upaya tindakan kepolisian. Tindakan tersebut yaitu dalam bentuk melakukan tembakan kepada para pelaku tawuran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa dalam perkara kasus tersebut ada 2, yaitu pertama, penanganan kasus terhadap aksi tawuran kelompok pemuda atau remaja atau istilahnya kreak. Kemudian kedua adalah penanganan kasus penembakan anggota terhadap pelaku kreak tersebut yang berakibat meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik.
Pak Kabit, apa dari keterangan 4 orang anggota gangster yang terlibat tawuran ini mengenal korban Gama dan juga 2 teman lainnya yang kemudian ini ditembak? Ya, saya jelaskan. Mereka ini sebenarnya sebelum tawuran, mereka sudah janjian melalui media sosial bahwa malam ini mereka akan tawuran. Pada saat itu Gama mengajak almarhum, mohon maaf, almarhum mengajak teman-temannya untuk melakukan tawuran. Dan mereka mencari sasaran kelompok mana yang akan tawuran. Namun ada satu kelompok yang diajak tawuran atau kreak, ini sudah kreak duluan, sehingga tidak jadi area merubah sasaran ke kelompok yang lain. Akhirnya pada saat mereka mend-DM, kelompok yang akan kreak, akan tawuran itu menerima ajakan untuk tawuran. Dan akhirnya ditentukanlah lokasi di mana mereka akan melaksanakan kegiatan tawuran tersebut. Akhirnya lokasi sudah ditentukan dan mereka melakukan tawuran. Pada saat tawuran, mereka diiringi dengan aksi juga kejar-mengejar menggunakan senjata tajam, celurit maupun corbek, yaitu celurit panjangnya ukuran 1,4 meter yang kita sebut dengan cocor bebek itu ya, corbek. Nah, pada saat mereka saling kejar-mengejar ini, para kelompok gangster ini melintas anggota Polri atas nama inisial R. Dan inisial R melakukan inisiatif, melakukan tindakan, dan melakukan suatu tembakan terhadap para pelaku tawuran tersebut yang berakibat satu dari pelaku tawuran tersebut tertembak pada bagian pinggul dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh anggota polisi tersebut dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Demikian, Mbak. Baik Pak Kabit, ini untuk mengonfirmasi saja, apa benar korban ini terlibat tawuran karena keterangan dari pihak sekolah ini bertolak belakang. Dari pihak sekolah mengenal korban sebagai siswa yang berprestasi dan tidak pernah terlibat atas kenakalan remaja. Ini bagaimana Pak untuk konfirmasi? Ya, wajar saja dari pihak sekolah menyatakan bahwa yang bersangkutan ini merupakan berprestasi. Ya, memang pihak sekolah memahaminya demikian, kita hargai. Namun fakta yang ada di lapangan, yang sudah diberikan keterangan oleh para saksi-saksi maupun rekan korban yang ikut kreak atau tawuran, bahwa almarhum ini mengajak teman-temannya untuk aksi tawuran. Bukti semua sudah kita miliki oleh pihak kepolisian dari HP yang kita sita dari mereka, dari kelompok tawuran itu sejumlah 9 orang, itu sudah kita buka dan kita yakini bahwa ada ajakan kegiatan kreak tersebut atau tawuran tersebut, dan juga barang bukti yang ada di TKP yang kita sita, yang digunakan untuk melakukan aksi kreak itu ada 9 buah, ada 4 buah alat sajam, celurit maupun cocor bebek, bentuknya seperti itu. Kemudian ada 9 HP yang sudah kita sita. Dari hasil penyitaan tersebut, kita melakukan penyelidikan. Dalam HP tersebut kita lakukan penyelidikan, apa sih yang sebenarnya terjadi. Memang di dalam HP itu kita temukan ada rangkaian peristiwa yang sudah mereka rekam sendiri, bagaimana aksi mereka pada saat menjelang tawuran, dan pada aksi mereka melakukan tawuran, itu terekam di HP. Dan hari ini kita sudah mengundang para orang tua pelaku kreak tersebut dan semua siswa yang semua pelaku kreak. Kemudian kita undang juga Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ibu Ita, dan para rekan-rekan awak media untuk menyaksikan, untuk mendengarkan bagaimana kesaksian mereka, keterangan mereka, informasi mereka terhadap aksi tersebut. Dan hari ini anak-anak tersebut yang terlibat kreak sudah dipulangkan dan disaksikan oleh orang tua, dan juga kita melakukan mitigasi terhadap aksi-aksi kreak selanjutnya agar tidak terjadi. Demikian, Pak. Ya, Pak Kabit, lantas bagaimana nih Pak hasil dari pemeriksaan oknum polisi Aibda inisial RZ yang menembak korban, Pak? Apa hasil pemeriksaannya, Pak?
Ya, kesimpulan untuk sementara karena ini masih dalam proses penyidikan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah bahwa yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, di mana yang bersangkutan telah melakukan tindakan excessive action atau tindakan yang berlebihan, atau sebenarnya tindakan yang melampaui batas kewajaran, yang seharusnya beliau ini, R ini, anggota tersebut, tidak perlu melakukan tembakan terhadap para pelaku kreat tersebut. Nah, akibat dari tindakan tersebut berakibat meninggalnya satu anggota pelaku kreat tersebut, yang ternyata setelah kita susuri, kita dalami siapa sih sebenarnya yang tertembak tersebut, ternyata almarhum Gama. Demikian. Baik, kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.